Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi oleh Dede Sulaiman dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zuriyah Lubu Pakam, Kabupaten Deli Serdang, calon guru penggerak angkatan 9. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang artinya pembelajaran diferensiasi adalah untuk mendukung pembelajaran murid di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman dan senang saat belajar di dalam kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran akan tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas? Jadi, agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang baik, serta yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, ternyata guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, yaitu guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan dimanapun murid itu berada. Kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Ini ada 4 aspek. Yang pertama, lingkungan, kedua, budaya, yang ketiga, gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten juga dapat dibuat dengan cara membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum yang ada. Yang kedua, strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran yaitu diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan strategi yang terakhir untuk mendiferensiasikan pembelajaran yaitu diferensiasi produk, yakni bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid itu sendiri. Dan
adakah keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Ternyata ada keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1, yakni untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi, guru juga harus memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, ternyata pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.